kabar? Ya, kembali lagi modifikasi expander ya. Kemarin sudah, sekarang kita modifikasi expander lagi. Jadi saya mau mengingatkan ya bahwa di tahun 2015 nih saya pernah menulis modifikasi masang indikator kap mesin yang ya kalau terbuka ya memberitahu bahwa kita harus tutup ya. Jadi tulisannya close hood. Nah ini 2015 tuh 6 tahun yang lalu berarti ya. Jadi ini seperti biasa dulu mainnya ke GT Auto ya. Jadi kita waktu itu sih saya sudah beli ininya nih, udah beli apa namanya tuh, pengunci cupnya itu yang sudah ada apa ya namanya ya, saklar ya. Ada saklar, jadi kita tinggal sambung aja sih sebetulnya. Tapi sebentar lagi, oh rasanya nggak ada ya, jadi belum ada. Jadi ini persis sama dengan expander ya. Tidak ada wiring, tidak ada pengunci dan saklarnya. Jadi ini kita ngulang lagi sih sebetulnya ya. Kita mau pasang, kebetulan kan kemarin ganti speedometer Pajero Sport. Sayang banget kan, udah keren-keren gak ada indikatornya. Jadi kita cicil satu-satu ya. Sekarang kita coba cicil dulu hood latch switch-nya. Nanti kalau sempat kita coba untuk pintu samping belakang, kiri kanan, dan bagasi belakang ya. Meskipun sekilas kalau saya intip sih, kalau dibandingkan dengan punyanya Eclipse Cross, teknologi ATAX-nya agak beda ya. Lebih modern ATAX-nya Eclipse Cross. Tapi setahu saya sih punyanya Pajero tuh mirip-mirip. Jadi nanti kalau ini selesai, kita akan coba modifikasi juga di Triton ya. Kita akan coba di Triton. Jadi ini ceritanya di 2015 ya. Biasa nih Om Yogi banyak dia soketnya. Jadi kita cari soketnya. Kebetulan saya waktu itu udah beli ininya ya, tutupnya. Disambungin kabel, nyambungnya ke etak ECU nih, ke 312 ya. Ini ada di bawah sini nih. Itu untuk apa ya, wiring bagian depan ya, wiring bagian depan. Kemudian sebetulnya sih kita cuma butuh satu konektor, satunya kita tinggal groundkan saja, nggak perlu dua, tapi tetap butuh pin ya. Itulah kenapa waktu itu saya milihnya ke Om Yogi, karena Om Yogi kan bengkel apa dulu ya, yang saya kenal dia swap engine ya, PR port gallon jadi versi turbo, jadi dia pin banyak, soket banyak. Nah ini di video waktu itu ya, front wiring harness ya. Ini kita ke nomor 12 waktu itu, udah pasang kabel, tapi yang penting punya pin ya. Udah gitu doang sih, nyambung, nyala. Nah cuma memang saya belum beli ini yang versinya si expander ini, karena harus cari persamaannya dulu. Nah sambil apa namanya, kan udah gatel nih pengen ngeliat indikatornya di speedometer ya, mobilnya saya kirim ke Om Yogi untuk dibikinkan wiring seperti biasa. Ya dibikin akal-akalan sih, tapi ya sementara aja sih, nanti ke depan mau kita perbaikin. Tuh kayak begini nanti nih, kalau kita beli yang punyanya khusus ada saklarnya. Bisa juga sih bikinin sendiri saklarnya, karena mekanismenya sih mekanik aja sih sebetulnya ini. Jadi kalau dia lagi kap kebuka, dia itu kalau nggak salah terground ya, terground, sehingga muncul indikator. Pada saat tutup dia copot gitu loh, jadi nggak ada arus gitu sih. Kenapa harus modifikasi ya, kalau kebuka kan kita lagi jalan tiba-tiba bisa aja nanti pintu kebuka, nutup, kena windshield nih. Teman-teman baca aja nih ya yang postingan saya yang lama. Jadi ini yuk kita bongkar aja sekalian. Nih kita buka cupnya, langsung ke expander ya. Saya bocorin aja deh ilmunya Om Yogi. Jadi kayak mau pasang aja nih. Jadi sebetulnya saya bilangnya ke Om Yogi gini, karena nggak ada ya di expander, memang nggak ada ya. Tapi gampang sih, gampang-gampang susah sih ya, kalau nggak hati-hati bisa error. Tapi kan Om Yogi kan udah sering yang begini-begini. Jadi sebetulnya front wiring itu cuma ada dua di expander, yaitu yang C305 sama C306. Oh plus satu lagi nih yang C308. Cuma C308 ini kan cuma satu pinnya nih isinya nih.
Yang lainnya ini isinya lebih, ada 10 sama berapa ya? 12 ya, saya lupa. Nah, nanti teman-teman sih sebetulnya tinggal, jadi teman-teman sebenarnya tinggal apa namanya? Tinggal colokin aja sih. Tes di groundin aja. Ya, dia tuh kalau nggak salah kalau di apa namanya buku mekanik sih itu kalau nggak salah 2 ohm ke bawah deh ininya resistansinya. Jadi kalau ya di groundin aja sih sebetulnya muncul kok indikatornya. Jadi siapin aja pin, tes aja sih sendiri. Nah, memang yang susah tuh pinnya kalau menurut saya. Kalau soket kan bisa dibikin dengan soket yang lain. Tapi pinnya itu tuh yang ngepas tuh, yang bisa masuk ke situ tuh yang memang cuma GT Auto sih yang biasanya hafal begituan. Ya ada beberapa bengkel yang paham juga yang hal-hal begini. Nah, tapi kalau teman-teman mau nyoba, ini ya. Ini saya tunjukin nih. Ini nih. Om Yogi ini ya, maaf ya. Tapi intinya gampang ya, dites-tes aja sih sebetulnya. Ya, jadi kita nih cuma ngulang modifikasi yang kemarin-kemarin aja. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ini indikatornya. Kita ulang lagi ya videonya. Jadi bagi yang mau modifikasi silahkan, nanti kabelnya silahkan disambung sendiri, bikin sendiri, masuk lewat jalur utama, silahkan bikin yang rapi ya, cari pin yang pas. Saya tunjukin lokasinya aja, untuk pin ya cari sendiri lah teman-teman. Dulu sih saya rajin juga sih nyari pin, tapi kalau sekarang sih nggak sempat ya, Om Yogi aja sih yang ngerjain. Oke gitu ya modifikasi kita kali ini. Jika ada pertanyaan, ada ini silahkan tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa juga main-main ke GT Auto Station Bekasi ya, ininya channelnya ya. Nih di sudut kanan atas. Dia juga banyak modifikasian ya, biasanya sama aja dengan modifikasi saya kalau lagi bareng ya. Oke, gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke, ini contoh punya Outlander Sport ya. Saya tadinya mau nyontohin punya Eclipse, kebetulan saya lagi di Tebet, jadi Eclipse-nya ada di Depok. Jadi kita pakai Outlander aja sebagai contoh. Ya ini kan kalau posisi terbuka ya. Ini posisi terkunci. Nah, jadi ini ada saklarnya nih di sini nih. Gimana cara nunjukinnya ya? Nih. Tuh. Ya, memang harusnya dibongkar ya ininya, tapi karena nggak sempat. Nah, aslinya dia punya soket begini nih. Tuh ya. Jadi kabelnya dibawa ke sana tuh. Nah, ini punyanya siapa namanya? Punyanya si hood leg switch ini, hood leg ini. Jadi ini tinggal diceklek gitu ya. Ini kabelnya ke sini. Nah, tentunya nanti kita mesti cek ya, sebetulnya yang mirip itu punya siapa, yang bisa dipakai waktu seperti saya di Lancer gitu. Apakah bisa pakai punya Outlander, ataukah pakai punya Lancer, atau sebetulnya setelah mempelajari mekanismenya bisa kita modifikasi sendiri. Tentunya nanti saya coba riset ya. Tuh, sebagai gambaran awal aja. Nanti kita coba carikan solusinya supaya maksimal ya.